Vietnam telah menjadi salah satu tujuan yang paling banyak dikunjungi di dunia. Pada tahun 2025, negara Asia Tenggara ini terus menarik wisatawan dari seluruh penjuru berkat kombinasi sejarah, alam, dan modernitasnya. Dari kota-kota yang dipenuhi kuil kuno hingga pemandangan pegunungan, sungai, dan pantai-pantai indah yang menakjubkan, setiap sudut Vietnam memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditawarkan. Jika Anda gemar sejarah, di sini Anda akan menemukan sisa-sisa peradaban kuno dan kuil Buddha yang telah teruji oleh waktu. Bagi para petualang, ada gunung, gua, dan pemandangan alam unik yang menunggu untuk dijelajahi. Dan jika Anda suka bersantai, pantai sebening kristal dan desa pedesaan yang tenang akan memberi Anda kedamaian yang Anda cari. Gastronomi merupakan salah satu daya tarik utama negara ini. Hidangan seperti pho sho, lumpia, dan kopi Vietnam merupakan pengalaman tersendiri. Semua ini dipadukan dengan kehangatan penduduknya, membuat perjalanan ke Vietnam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Selamat datang di Mundare. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan beberapa tempat terbaik yang ditawarkan negara ini. Mari kita mulai. Terletak di Teluk Tonkin, Teluk Halong memiliki lebih dari 1,500 pulau batu kapur yang menjulang dari laut. Keajaiban alam ini, yang berusia sekitar 0,5 miliar tahun, melestarikan pemandangan menakjubkan dan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Formasi batuan yang megah muncul tiba-tiba dari air. Di dalam bangunan ini terdapat gua-gua tersembunyi yang menjadi saksi bisu peradaban kuno. Di kedalamannya, stalaktit kuno menghiasi langit-langit, sementara di permukaan, desa-desa terapung melanjutkan tradisi penangkapan ikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain memancing, sebagian penduduk juga menekuni budidaya tiram untuk menghasilkan mutiara, suatu kegiatan yang kini menjadi penting di wilayah tersebut. Perairan Zamrud dijelajahi oleh perahu tradisional yang meluncur di antara tebing. Selama perjalanan, pengunjung dapat menjelajahi Gua Sung Sot, gua terbesar dan paling terkenal di daerah tersebut, atau Pulau Ti Top, yang terkenal dengan pantai pasir putih dan pemandangan panorama dari puncaknya. Anda juga dapat mengunjungi Gua Tien Chung, yang formasi batuannya menciptakan tontonan alam yang mengesankan. Bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda, Pulau Cat Ba menawarkan jalur pendakian melalui Taman Nasional Cat Ba, rumah bagi lutung berkepala emas yang langka dan terancam punah. Saat fajar dan senja, pantulan matahari di air mengubah teluk menjadi tontonan warna-warni. Tidak jauh dari sana, Teluk Lan Ha menawarkan suasana yang lebih tenang, dengan tebing yang ditutupi vegetasi tropis dan perairan yang ideal untuk menyelam dan berkayak. Aktivitas populer lainnya adalah tur perahu melalui labirin pulau-pulau kecil, di mana Anda dapat melihat monyet bermain di bebatuan dan burung laut terbang di atas kepala untuk mencari makanan. Penduduk desa terapung menjalani kehidupan sederhana dengan bergantung pada penangkapan ikan dan budidaya perairan. Salah satu adat istiadat mereka adalah berdagang di atas perahu, di mana mereka bertukar ikan dan makanan laut segar tanpa harus menginjakkan kaki di daratan. Gaya hidup ini mencerminkan hubungan yang mendalam dengan laut dan lingkungan alamnya. Beberapa desa terapung telah mengembangkan sekolah terapung kecil sehingga anak-anak dapat memperoleh pendidikan tanpa meninggalkan gaya hidup tradisional mereka. Menjelajahi wilayah ini memungkinkan Anda merasakan budaya lokal secara langsung dan menemukan tempat-tempat unik yang kaya akan sejarah dan keindahan alam. Teluk Halong merupakan destinasi wajib dikunjungi bagi mereka yang mencari pemandangan tak terlupakan, aktivitas luar ruangan,
dan kontak dengan komunitas yang telah beradaptasi dengan kehidupan di air. Kami tiba di Dalat, sebuah kota yang terletak 1.500 meter di atas permukaan laut di wilayah pegunungan Vietnam. Dikenal karena iklimnya yang sejuk dan udaranya yang bersih, kota ini merupakan tujuan ideal bagi mereka yang mencari istirahat dari panasnya cuaca tropis. Bagi mereka yang menyukai alam, Dalat menawarkan banyak pilihan. Air terjun Datanla merupakan destinasi populer, di mana pengunjung dapat mendaki atau bahkan naik kereta luncur melintasi hutan. Pilihan lainnya adalah air terjun Pongur yang membentang ke beberapa tingkat dan dianggap sebagai salah satu yang terindah di negara ini. Danau Xuan Huang yang terletak di pusat kota sangat ideal untuk berperahu atau sekadar berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan. Para pecinta kopi akan menganggap Dalat sebagai surga. Daerah ini terkenal dengan perkebunan kopi Arabica yang menghasilkan beberapa biji kopi terbaik di negara ini. Anda dapat mengunjungi salah satu perkebunan ini untuk mempelajari proses budidaya dan menikmati secangkir kopi segar sambil menikmati pemandangan ladang. Selain itu, pasar lokal menawarkan kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Bagi mereka yang mencari pengalaman spiritual, Pagoda Lin Phuoc merupakan pilihan yang tepat. Kuil Buddha ini dihiasi dengan jutaan pecahan keramik dan kaca, menciptakan efek visual yang menakjubkan. Menara 7 lantainya merupakan salah satu yang tertinggi di Vietnam dan menawarkan pemandangan area sekitar secara menyeluruh. Sorotan lainnya adalah Lembah Cinta, sebuah taman dengan kebun yang terawat baik, danau, dan jalan setapak tempat Anda dapat menyewa perahu kayu atau sekadar bersantai di lingkungan yang damai. Bagi mereka yang berjiwa petualang, Dalat juga menawarkan aktivitas seperti para layang, bersepeda gunung, dan penjelajahan gua. Kami tiba di Da Nang, kota yang ramai di Vietnam Tengah, terkenal dengan kombinasi pantai, pegunungan, dan modernitas. Terletak di antara Laut Cina Selatan dan Pegunungan Marmer yang megah, Da Nang merupakan tujuan ideal bagi pecinta alam dan mereka yang ingin menikmati kehidupan perkotaan. Salah satu tempat yang paling mengesankan adalah Semenanjung Son Tra, cagar alam seluas 30 km persegi yang menjadi rumah bagi lutung Douts kaki merah, spesies primata yang terancam punah. Hutan tropis ini hampir tetap utuh, menyediakan perlindungan bagi berbagai spesies flora dan fauna. Dari puncak bukit Anda dapat mengunjungi patung Dewi Welas Asih, sebuah bangunan setinggi 67 meter yang mendominasi pantai dan merupakan situs ziarah Buddha yang penting. Pantai Mai Khe, yang membentang lebih dari 30 km, merupakan salah satu daya tarik terbesar Da Nang. Pasir putih dan air sebening kristal menjadikannya surga bagi wisatawan dan penduduk lokal. Selama Perang Vietnam, pantai ini menjadi saksi pendaratan pasukan Amerika pada tahun 1945, tetapi kini menjadi tempat untuk bersantai dan berolahraga air seperti berselancar dayung, dan menyelam. Di sisi lain, Pegunungan Marmer menawarkan lanskap yang menakjubkan dengan 5 bukit kapurnya, masing-masing mewakili elemen alam menurut tradisi Vietnam. Di dalam pegunungan ini, terdapat kuil dan gua yang digunakan selama berabad-abad oleh para biksu Buddha untuk meditasi. Beberapa gua berfungsi sebagai tempat perlindungan dan rumah sakit selama perang, dan kini pengunjung dapat menjelajahi lorong-lorong yang kaya akan sejarah ini. Di pusat kota, jembatan yang diberi lampu telah menjadi simbol Da Nang. Jembatan Naga dibuka pada tahun 2013 merupakan salah satu objek wisata paling populer karena menyemburkan api dan air pada malam akhir pekan. Sebaliknya, jembatan Han unik di Vietnam karena berputar pada poros tengahnya untuk memungkinkan lewatnya kapal. Pemandangan kota di malam hari dari jembatan ini sungguh mengesankan dengan lampu warna-warni yang terpantul di Sungai Han.
Bagi penggemar sejarah, Museum Patung Cham adalah tempat yang wajib dikunjungi. Museum ini menyimpan koleksi seni Cham terbesar di dunia dengan patung-patung yang berasal dari abad ke-7 hingga ke-15. Budaya Cham memiliki pengaruh kuat pada wilayah tersebut dan meninggalkan warisan arsitektur dan seni yang mengesankan. Jika Anda mencari pengalaman unik, Anda dapat mengunjungi Bana Hills, resort puncak gunung yang dapat diakses melalui kereta gantung yang memegang rekor dunia untuk kereta gantung terpanjang. Di puncaknya terdapat Puente de las Manos yang terkenal, sebuah bangunan yang ditopang oleh 2 tangan batu raksasa yang tampak muncul dari gunung. Selain itu, kompleks ini dilengkapi dengan taman hiburan, taman Prancis, dan kuil Buddha. Pasar lokal adalah tempat menarik lainnya untuk mempelajari budaya Danang. Pasar Han adalah tempat yang tepat untuk mencoba buah-buahan tropis segar, membeli souvenir, dan merasakan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari orang Vietnam. Pada malam hari, pasar malam Sontra menawarkan makanan jalanan dan hiburan langsung. Bagi mereka yang mencari sedikit petualangan, tur sepeda motor di sekitar Danang merupakan pilihan yang bagus. Rute Hai Van Pass merupakan salah satu jalan paling indah di Vietnam, dengan tikungan tajam dan pemandangan laut serta pegunungan yang indah. Jalur pegunungan ini memisahkan bagian utara dan selatan negara ini dan telah digunakan selama berabad-abad sebagai rute strategis. Terakhir, Danang adalah titik awal yang sangat baik untuk mengunjungi 2 tujuan wisata paling terkenal di Vietnam, Hoi An dan Hue. Hanya 30 km jauhnya terdapat Hoi An, kota kuno dengan jalan-jalan yang dipenuhi lentera dan rumah-rumah arsitektur tradisional. Sekitar 100 km ke utara adalah Hue, bekas ibu kota kekaisaran, tempat Anda dapat mengunjungi benteng dan makam Kaisar Nguyen. Danang adalah kota yang memiliki segalanya. Pantai-pantai indah, pegunungan yang kaya akan sejarah, kehidupan malam yang semarak, dan kuliner yang lezat. Baik menjelajahi gua kuno, bersantai di pantai, atau mencicipi kuliner lokal, selalu ada hal baru yang dapat dijelajahi di destinasi menarik ini. Kami tiba di Delta Mekong. Tempat sungai ini mengakhiri perjalanan panjangnya sejauh 4.500 km, terbagi menjadi beberapa cabang yang oleh penduduk setempat disebut 9 naga. Di wilayah ini, air dan daratan saling bercampur, membentuk ekosistem yang penting bagi kehidupan 17 juta orang. Sebelum fajar, pasar terapung Cai Rang ramai dengan aktivitas. Banyak perahu berkumpul bersama untuk bertukar hasil bumi segar, mulai dari buah-buahan hingga sayur-sayuran, sementara para pedagang mengobrol dengan penuh semangat. Setiap perahu membawa tiang tempat mereka menggantungkan contoh produk yang mereka jual, seperti nanas, labu, atau kubis, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi produk tanpa harus mengumumkan diri dengan suara keras. Di tempat lain di Delta, hutan bakau lebat menutupi area yang luas. Akarnya menonjol dari lumpur, menciptakan habitat ideal bagi banyak spesies. Adat istiadat penduduk mencerminkan hubungan dekat mereka dengan air. Banyak keluarga yang tinggal di rumah perahu bepergian dengan perahu kecil untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Masakan Delta ditandai oleh hidangan seperti ikan bakar yang dibungkus daun teratai dan sup asam Jawa, dibuat dengan bahan-bahan lokal yang segar. Di sisi lain, di Vietnam Utara, Hanoi adalah kota penuh sejarah yang dapat dilihat di setiap jalannya. Kota tuanya dibagi menjadi 36 jalan, masing-masing khusus menangani jenis bisnis yang berbeda. Bahkan saat ini, pengrajin membuat furnitur kayu, mengolah logam, dan membuat perhiasan menggunakan teknik tradisional. Di tengah jaringan jalan sempit ini, kereta api melintasi kota 2 kali sehari, hanya melewati beberapa inci dari rumah dan bisnis. Sebelum peluit tiba, warga mengumpulkan barang-barang mereka dan memindahkan tempat duduk mereka untuk memberi jalan bagi suara peluit. Di pusat kota, Danau Huan Kim menonjol dengan menara penyu kecil di dalamnya. Di dekatnya, anak-anak muda yang bercita-cita meraih masa depan cerah mengunjungi kuil sastra, tempat mereka menggosok kepala kura-kura batu dengan harapan dapat membantu studi mereka. Sementara itu, di trotoar,
pedagang kaki lima memasak pho dalam kuali besar, menyajikan sup panas kepada mereka yang duduk di bangku kecil untuk menikmati makanan di tengah percakapan dan tawa. Di French Quarter, bangunan kolonial yang dulunya merupakan gedung pemerintahan atau tempat tinggal kini berfungsi sebagai kafe dan restoran modern. Di malam hari, lalu lintas sepeda motor tiada henti dengan lampu-lampu menerangi jalan saat orang-orang pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas. Hanoi adalah kota yang terus bergerak, di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan di setiap sudut. Meski alurnya cepat, ada juga saat-saat tenang. Pasar malam adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi, dengan kios-kios yang menjual pakaian, kerajinan tangan, dan makanan tradisional dengan harga terjangkau. Tempat populer lainnya adalah Gedung Opera Hanoi, teater bergaya Prancis yang menawarkan pertunjukan budaya dan konser. Lebih jauh lagi, di pinggiran kota, pagoda parfum dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, menarik para penyembah dan wisatawan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang spiritualitas tempat tersebut. Bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sejarah Vietnam, Museum Etnologi memamerkan pakaian, peralatan, dan adat istiadat berbagai kelompok etnis di negara tersebut. Selain itu, Museum Penjara Hoa Lo, yang dikenal sebagai Hilton Hanoi, memamerkan sejarah tawanan perang dan perjuangan Vietnam untuk kemerdekaan. Di antara aktivitas yang paling direkomendasikan, naik becak menawarkan pengalaman santai menjelajahi kota tua, sementara pertunjukan boneka air di Teater Thang Long membenamkan pengunjung dalam tradisi seni berusia berabad-abad. Di taman, orang-orang berlatih Tai Chi saat fajar, sementara di kafe tradisional, pelanggan menikmati telur kocok dengan kopi, minuman lokal yang sangat digemari. Jalanan dipenuhi pedagang sepeda yang menjual buah segar dan manisan buatan sendiri, menambah warna dan kehidupan pada lanskap kota. Pengalaman menjelajahi Hanoi adalah keseimbangan antara kuno dan kontemporer, yang mencerminkan esensi ibu kota Vietnam dalam setiap detail. Dan di kota bersejarah Hoi An, setiap sudut dipenuhi lentera yang menyala. Pada siang hari, perajin terampil bekerja dengan bambu dan sutra, membuat lentera dengan berbagai bentuk dan warna. Mereka menggantungnya di toko-toko dan meninggalkannya agar siap ketika malam tiba. Sementara itu, ribuan lentera menunggu dengan sabar di bawah atap rumah pedagang tua. Selain menikmati kehidupan malam, ada banyak tempat untuk dijelajahi di Hoi An. Rumah Tan Ki, yang berusia lebih dari 2 abad, memamerkan arsitektur tradisional daerah tersebut. Balai Pertemuan Komunitas Tionghoa Fujian terkenal dengan patung naga dan dekorasi berlapis emas yang mengesankan. Anda juga dapat mengunjungi Pagoda Phuoc Kien, sebuah kuil dengan detail warna-warni dan suasana yang damai. Bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda, tersedia lokakarya di mana Anda dapat mempelajari cara membuat lentera dengan tangan Anda sendiri. Anda juga dapat bersepeda melintasi sawah, mengunjungi pantai Anbang, atau naik perahu keranjang melalui hutan kelapa Bai Mau. Wisatawan mengikuti tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad, menaruh lentera-lentera mengapung di atas air, sambil menyaksikan arus sungai perlahan membawanya pergi. Hoi An bukan hanya kota bersejarah, tetapi tempat bertemunya cahaya dan budaya setiap malam. Dan di Hue, ibu kota kekaisaran terakhir Vietnam, sejarah tetap hidup di balik tembok benteng. Sungai Perfume membelah kota menjadi 2 bagian. Satu sisi dengan modernitas, dan sisi lainnya dengan istana, kuil, dan pengingat dinasti Nguyen. Selama 143 tahun, 13 kaisar memerintah Vietnam dari lokasi ini. Di tengah benteng, paviliun kekaisaran masih mempertahankan kemegahannya. Atapnya dihiasi dengan figur naga, sementara halamannya, yang dulunya hanya diperuntukkan bagi kaisar, tetap menjadi tempat yang kaya akan sejarah. Di luar benteng, makam kekaisaran tersebar di antara tumbuh-tumbuhan. Makam Tu Duc, yang lebih besar dari banyak desa saat ini, menonjol karena desain dan detail arsitekturnya. Ada juga makam Hai Dinh,
dengan kombinasi pengaruh Timur dan Eropa. Di dekatnya, pagoda Nyonya Surgawi berdiri dengan 7 tingkatnya, masing-masing melambangkan tahap dalam kepercayaan Buddha tentang reinkarnasi. Selain situs bersejarah ini, Hue menawarkan banyak kegiatan. Anda dapat menjelajahi pasar lokal, mencoba masakan tradisional seperti Bun Bo Hue, sup mie sapi pedas, atau naik perahu di sepanjang Sungai Perfume untuk melihat kota dari perspektif berbeda. Pengunjung kota juga dapat menjelajahi jembatan Truong Tien yang dibangun pada era kolonial atau mendaki Gunung Ngu Bin untuk menikmati pemandangan Hue secara menyeluruh. Situs menarik lainnya adalah Desa Tembikar Puok Tik, tempat para perajin mempertahankan teknik pembuatan tembikar tradisional. Hu bukan hanya tempat masa lalu kekaisaran, tetapi juga kota tempat sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari terus bergerak. Dan di Kepulauan Kondao, yang terletak 185 km dari daratan, sejarah dan keindahan alam berpadu dalam satu destinasi. Kelompok 16 pulau ini terkenal karena 2 hal. Masa lalunya yang kelam sebagai koloni hukuman dan lingkungannya yang indah penuh dengan satwa liar. Selama era kolonial, Prancis membangun salah satu penjara paling ditakuti di Indochina di sini pada tahun 1862. Kemudian, penjara ini digunakan oleh pemerintah Vietnam Selatan dan pasukan ASLS untuk memenjarakan ribuan tahanan politik dan pejuang kemerdekaan. Secara total, lebih dari 20.000 orang ditahan di lokasi ini. Salah satu situs yang paling mencolok adalah bekas penjara Kondao, di mana apa yang disebut kandang harimau masih dapat dilihat. Itu adalah sel hukuman kecil, di mana para tahanan menderita kondisi yang tidak manusiawi. Tanda dan tulisan pada dinding sel menceritakan kisah perlawanan dan penderitaan. Sangat dekat dengan penjara adalah pemakaman Hang Duong, tempat banyak dari mereka yang meninggal di sistem penjara ini dimakamkan. Bagi mereka yang gemar menyelam dan snorkeling, Con Dao adalah salah satu tujuan terbaik di Vietnam. Terumbu karangnya penuh dengan kehidupan laut, termasuk ikan tropis, penyu, dan terkadang hiu paus. Beberapa daerah terbaik untuk berlatih kegiatan ini adalah Bai Nhat, Hon Chau, dan Hon Tai. Selain itu, Taman Nasional Con Dao melindungi sebagian besar ekosistem laut dan darat di kepulauan tersebut. Hutan hujan tropis yang menutupi sebagian besar pulau merupakan rumah bagi spesies unik seperti kera ekor panjang dan duyung, mamalia laut yang hanya dapat dilihat di sedikit tempat di dunia. Pada malam bulan purnama antara bulan Mei dan Oktober, Pantai Bai Chan menjadi tempat bertelurnya penyu laut. Pengunjung dapat mengikuti tur terorganisasi untuk mengamati peristiwa ini tanpa mengganggu alam. Selain alam, Con Dao memiliki kota kecil dengan pasar lokal tempat Anda dapat mencoba hidangan khas seperti ban kot, kue beras dengan udang renyah, atau makanan laut segar yang datang setiap hari dari perairan terdekat. Pelabuhan ini juga merupakan titik awal yang baik untuk memesan perjalanan perahu untuk menjelajahi pulau-pulau terdekat, memancing dengan nelayan lokal, atau sekadar menikmati matahari terbenam di atas laut. Pengalaman lain yang direkomendasikan adalah berkeliling pulau dengan sepeda moto atau sepeda. Jalanannya tenang dan memungkinkan Anda menemukan pemandangan yang menakjubkan. Rute yang populer adalah yang mengarah ke Bai Dam Trau, pantai terpencil dengan air berwarna biru kehijauan, ideal untuk bersantai dan berenang. Di dekatnya ada jalan setapak menuju ke Gua Hang Duk Mi, tempat perlindungan kecil dengan pemandangan laut yang spektakuler. Mereka yang mencari pengalaman yang lebih santai dapat memilih perjalanan kayak melalui perairan sebening kristal, menjelajahi teluk-teluk tersembunyi dan gua-gua laut. Ada juga pilihan pendakian di Taman Nasional Con Dao, di mana Anda dapat mengambil jalan setapak yang melewati hutan lebat dan mengarah ke sudut pandang alam dengan pemandangan yang menakjubkan. Con Dao telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang dulunya merupakan tempat penderitaan, kini menjadi tujuan ketenangan dan keindahan alam. Terlepas dari sejarahnya, tempat ini tetap layak dikunjungi, baik karena masa lalunya, bentang alamnya,
atau kehidupan laut di sekitarnya. Lebih jauh lagi, Phu Quoc adalah tujuan yang semakin populer bagi mereka yang mencari pantai-pantai indah dan aktivitas luar ruangan. Terletak di Teluk Thailand, Pulau Vietnam ini terletak di lepas pantai Kamboja dan menawarkan kombinasi unik antara alam, budaya, dan hiburan. Bagi para pencinta petualangan, Taman Nasional Phu Quoc adalah tempat yang wajib dikunjungi. Taman ini menempati lebih dari separuh pulau dan merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna, dengan lebih dari 1.100 spesies tanaman dan beberapa jalur pendakian yang melintasi hutan lebat. Anda juga dapat menemukan sungai dan air terjun tersembunyi seperti Suoi Tran, tempat yang ideal untuk bersantai dikelilingi alam. Pasar Malam Duong Dong adalah tempat lain yang wajib dikunjungi saat Anda berkunjung. Di pasar tradisional ini, Anda dapat menemukan makanan laut segar, hidangan khas seperti bun kuai, mie ikan, dan produk lokal lainnya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mencoba masakan Vietnam sambil menikmati suasana yang meriah. Pantai tidak diragukan lagi merupakan salah satu daya tarik terbesar Phu Quoc. Bai Sao adalah salah satu tempat paling terkenal karena pasir putih dan airnya yang berwarna biru kehijauan, cocok untuk berenang dan bersantai. Ada juga Pantai Panjang yang membentang lebih dari 20 km dan sempurna untuk menikmati matahari atau berlatih olahraga air, seperti paddleboarding dan snorkeling. Aktivitas populer lainnya adalah menjelajahi desa nelayan, seperti Ham Ninh, tempat Anda dapat mengamati kehidupan nelayan tradisional dan mencoba kepiting biru, salah satu hidangan paling disukai di daerah tersebut. Selain itu, Anda dapat melakukan perjalanan dengan perahu ke pulau-pulau terdekat untuk menyelam atau sekadar menikmati laut. Dalam hal akomodasi, pulau ini telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pilihan mulai dari resor mewah hingga akomodasi yang lebih terjangkau. Meski mengalami pertumbuhan, Phu Quoc tetap mempertahankan esensinya, memadukan modernitas dengan tradisi. Terakhir, kunjungan ke Phu Quoc tidak akan lengkap tanpa mencoba saus ikannya yang terkenal, yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Ada pabrik tempat Anda dapat belajar tentang proses produksi dan mencicipi bahan penting dalam masakan Vietnam ini. Kami tiba di Mu Cang Chai, sudut pegunungan di Vietnam Utara yang terkenal dengan hamparan sawah teraseringnya, yang luasnya lebih dari 2.200 hektar. Tempat ini merupakan rumah bagi kelompok etnis Hmong yang telah mengolah tanah ini selama berabad-abad menggunakan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tergantung pada waktu dalam setahun, sawah berubah warna, dari pantulan air keperakan di bulan Mei menjadi hijau terang di bulan Juni dan keemasan di bulan September saat panen tiba. Salah satu tempat terbaik untuk mengagumi keindahan pemandangan adalah sudut pandang Lapan Tan, yang menawarkan pemandangan hamparan sawah terasering. Di sini, Anda dapat mengambil foto spektakuler dan mengamati pekerjaan sehari-hari para petani yang mengikuti metode kuno untuk menanam dan memanen padi. Jika Anda mencari petualangan, ada beberapa pilihan pendakian di area tersebut. Pendakian seperti rute Cechunya memungkinkan Anda menjelajahi sawah dan merasakan kehidupan desa setempat secara langsung. Anda juga dapat mengunjungi pasar tradisional, tempat suku Hmong menjual kerajinan tangan dan makanan khas daerah. Iklim Mu Cang Chai berubah-ubah sesuai musim, jadi waktu terbaik berkunjung antara bulan September dan Oktober, saat sawah sedang dalam kondisi paling keemasan dan panen sedang berlangsung. Namun bagi mereka yang ingin melihat sawah yang tergenang air, bulan Mei dan Juni adalah waktu yang ideal. Salah satu cara terbaik untuk menjelajahi wilayah ini adalah dengan sepeda motor, karena memungkinkan Anda menjelajahi jalan pegunungan dengan bebas dan menemukan desa-desa kecil yang tersembunyi. Menyewa sepeda motor di Mu Cang Chai mudah dan terjangkau, serta menawarkan pengalaman yang lebih autentik. Selain wisata pertanian, daerah ini juga terkenal dengan budayanya. Selama kunjungan, Anda dapat melihat festival lokal di mana suku Hmong merayakannya dengan tarian, musik, dan pakaian tradisional. Merupakan hal yang umum bagi keluarga,
untuk membuka rumah mereka untuk pengunjung dan menawarkan makanan rumahan yang disiapkan dengan bahan-bahan lokal yang segar. Aktivitas menarik lainnya adalah mengamati burung, karena wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai spesies. Bagi mereka yang mencari ketenangan, menginap di rumah pedesaan adalah pilihan yang sangat baik. Banyak dari rumah-rumah ini menawarkan pemandangan menakjubkan dan memungkinkan Anda menikmati alam dalam suasana yang menenangkan. Mu Chang Chai juga terkenal di kalangan fotografer yang datang dari seluruh dunia untuk mengabadikan keindahan sawah pada berbagai waktu dalam sehari. Matahari terbit dan terbenam sangat direkomendasikan untuk mengambil foto karena cahaya keemasannya menyoroti pemandangan. Untuk urusan gastronomi, Anda dapat mencoba hidangan khas seperti nasi ketan yang dimasak dalam bambu dan daging kerbau kering, dua makanan khas daerah. Ada juga kafe-kafe kecil yang menyajikan kopi Vietnam, cocok untuk menikmati pemandangan setelah seharian menjelajah. Pada akhirnya, Mu Chang Chai adalah tujuan ideal bagi mereka yang mencari hubungan dengan alam dan budaya lokal. Dari hiking dan naik sepeda moto hingga mencicipi makanan tradisional, tempat ini menawarkan pengalaman unik di Vietnam. Kami tiba di Mui Ne, sebuah destinasi di pantai selatan Vietnam yang terkenal dengan bukit pasirnya, kehidupan nelayan yang semarak, serta kombinasi antara lanskap gurun dan tropis. Sekilas, tampak luar biasa menemukan gurun mini di wilayah yang dikelilingi pantai dan tumbuhan. Bukit pasir Mui Ne merupakan salah satu daya tarik utamanya. Ada dua area utama, Red Dunes dan White Dunes. Yang pertama, dekat dengan pusat, ideal untuk menyaksikan matahari terbenam, sedangkan yang terakhir, lebih jauh, memiliki lanskap yang lebih luas dan dapat dijelajahi dengan ATV atau kereta luncur pasir. Bagi para pencari petualangan, ini adalah tempat terbaik untuk meluncur di pasir atau menyewa kereta dorong. Tempat lain yang layak dikunjungi adalah Fairy Canyon, jalan sempit yang dikelilingi formasi batuan kemerahan yang telah dibentuk oleh angin dan hujan selama jutaan tahun. Jalan setapak ini mudah dilalui dan memiliki aliran sungai kecil dengan air dangkal, ideal untuk berjalan tanpa alas kaki dan menikmati pemandangan. Mui Ne juga terkenal dengan desa nelayannya, di mana setiap pagi Anda dapat melihat nelayan tiba dengan jaring mereka yang berisi makanan laut dan ikan segar. Di sini, Anda dapat mencoba hidangan seperti makanan laut panggang atau sup mie ikan yang sangat populer di kalangan penduduk setempat. Selain itu, perahu bambu bundar tradisional, simbol ciri khas daerah tersebut, dapat ditemukan di pantai. Bagi mereka yang mencari lebih banyak aktivitas, Mui Ne merupakan tujuan ideal untuk selancar layang dan selancar angin karena anginnya yang kencang. Ada banyak sekolah yang menawarkan pelajaran untuk pemula dan penyewaan peralatan untuk yang lebih berpengalaman. Anda juga dapat berselancar atau sekadar berenang di pantainya yang tenang. Tempat lain yang wajib dikunjungi adalah Menara Po Shanu Cham, kuil kuno yang dibangun oleh kerajaan Champa berabad-abad yang lalu. Meskipun tidak terlalu besar, tempat ini menawarkan pemandangan kota dan laut secara menyeluruh, menjadikannya tempat yang bagus untuk mempelajari sedikit tentang sejarah wilayah tersebut. Mui Ne memiliki iklim yang hangat sepanjang tahun, tetapi waktu terbaik untuk berkunjung adalah antara bulan November dan April, saat hujan lebih sedikit dan anginnya ideal untuk olahraga air. Selain itu, kuliner lokal menjadi bagian penting dari pengalaman ini, dengan makanan khas seperti ban sio, nasi krep isi makanan laut, dan makanan laut segar yang dijual di pasar malam. Untuk berkeliling Mui Ne, yang terbaik adalah menyewa sepeda motor atau naik taksi, karena banyak tempat wisata yang saling berjauhan. Akomodasi bervariasi dari hotel mewah hingga hostel tepi pantai yang terjangkau, jadi ada pilihan untuk semua jenis wisatawan. Singkatnya, Mui Ne adalah destinasi yang mengejutkan dengan perpaduan alam, petualangan, dan budayanya. Mulai dari menjelajahi bukit pasir dan ngarai, hingga menikmati kuliner dan olahraga airnya, ada banyak hal yang dapat dijelajahi di sudut unik Vietnam ini.
Kami tiba di Phong Nha Kebang, surga bawah tanah di Vietnam Tengah. Taman nasional ini merupakan rumah bagi sistem gua terbesar di dunia, dengan lebih dari 126 km terowongan yang diketahui. Di sini, alam telah membentuk formasi yang luar biasa, dan beberapa ruangan begitu besar hingga dapat menampung gedung pencakar langit. Salah satu daya tarik utamanya adalah Gua Sondong, gua terbesar di planet ini. Bagian dalamnya adalah dunia yang berbeda, dengan hutan yang tumbuh di dalam lubang pembuangan terbuka dan sungai bawah tanah yang telah membentuk lanskap selama jutaan tahun. Namun, mengakses gua ini tidaklah mudah, karena memerlukan izin khusus dan tur berpemandu yang berlangsung beberapa hari. Bagi mereka yang mencari petualangan yang lebih mudah diakses, Gua Phong Nha merupakan pilihan yang bagus. Anda dapat menjelajahinya dengan perahu, berlayar di sepanjang sungai bawah tanah sambil mengagumi stalaktit dan stalagmit yang mengesankan. Pilihan lainnya adalah Gua Paraiso, yang memiliki jalan setapak yang diterangi untuk menjelajahi galeri yang luas tanpa memerlukan peralatan khusus. Selain gua, Taman Nasional ini menawarkan jalur pendakian yang mengarah ke air terjun tersembunyi dan titik pandang dengan pemandangan spektakuler. Anda juga dapat berkayak di Sungai Chai, yang dikelilingi oleh pegunungan yang ditutupi vegetasi lebat. Desa terdekat Son Trac merupakan basis ideal untuk menjelajahi daerah tersebut. Di sini Anda akan menemukan restoran yang menyajikan masakan tradisional Vietnam, pasar lokal, dan pilihan akomodasi untuk semua anggaran. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan untuk menyewa sepeda motor dan menjelajahi daerah sekitarnya, menemukan desa-desa kecil dan pemandangan menakjubkan di sepanjang jalan. Phong Nha Kebang tetap menjadi destinasi yang terus dieksplorasi. Para peneliti terus menemukan gua-gua dan lorong-lorong baru, yang terus membuat tempat ini takjub bagi para ilmuwan dan wisatawan. Ini adalah tempat yang unik di dunia, sempurna bagi mereka yang mencari hubungan dengan alam dan kegembiraan berpetualang. Kami tiba di Saigon, atau kota Ho Chi Minh, kota metropolitan paling ramai di Vietnam. Di sini, modernitas dan sejarah hidup berdampingan di setiap sudut. Di Distrik 1, Istana Reunifikasi masih menjadi simbol masa lalu, dengan gerbangnya yang pernah ditembus tank pada tahun 1975. Kini, istana ini menjadi museum yang terbuka untuk umum, tempat Anda dapat menjelajahi ruangan-ruangannya yang masih utuh dan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah negara ini. Pasar Ben Thanh adalah tempat lain yang wajib dikunjungi. Sejak 1914, pasar ini telah menjadi pusat perdagangan kota, dengan lebih dari 3.000 kios yang menjual segala hal, mulai dari pakaian dan souvenir hingga rempah-rempah dan makanan tradisional Vietnam. Ini adalah tempat yang bagus untuk mencoba hidangan seperti pho atau lumpia segar. Di sisi lain, kota ini terus bergerak dengan lebih dari 8 juta penduduk dan 7 juta skuter yang melintasi jalan-jalannya. Di antara bangunan kolonial Prancis dan gedung pencakar langit modern, yang menonjol termasuk Katedral Notre Dame Saigon dan kantor pos pusat abad ke-19 yang dirancang oleh Gustave Eiffel. Bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda, terowongan Cu Chi menawarkan sekilas sejarah Perang Vietnam. Membentang sepanjang 250 km dan tingginya hanya 80 cm di beberapa tempat, terowongan ini berfungsi sebagai tempat perlindungan, rumah sakit, dapur, dan depot senjata selama konflik. Saat ini Anda dapat berjalan melalui beberapa bagian dan melihat bagaimana tentara Vietnam bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Saigon juga merupakan surga gastronomi. Dari kuliner lezat hingga pedagang kaki lima, kota ini menawarkan beragam cita rasa yang mengesankan. Berjalan-jalan di Jalan Nguyen Hue atau berkunjung ke daerah Bui Vien akan menyingkapkan kehidupan malam yang meriah dengan bar, kafe, dan hiburan langsung. Bagi mereka yang lebih menyukai pemandangan panorama, Menara Bitexco dengan dek observasi di lantai 49 memungkinkan Anda melihat kota dari atas. Dan jika Anda mencari pelarian dari kota, Delta Mekong hanya beberapa jam jauhnya menawarkan perjalanan perahu melalui pasar terapung dan hamparan sawah yang tak berujung. Saigon adalah kota yang tidak pernah tidur,
tempat sejarah, budaya, dan modernitas saling bertautan di setiap jalan. Destinasi yang wajib dikunjungi bagi pengunjung Vietnam. Kami tiba di Chao Bang, sebuah wilayah di Vietnam Utara yang tampak seperti sesuatu yang asing bagi kami. Dengan pegunungan kapurnya, sungai sebening kristal, dan air terjun yang menjulang tinggi, tempat ini sempurna bagi mereka yang mencari alam dan petualangan. Salah satu daya tarik utamanya adalah air terjun Ban Gioch, air terjun terbesar di Vietnam dan salah satu yang paling mengesankan di Asia Tenggara. Letaknya di perbatasan dengan China dan memiliki ketinggian 30 meter. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah selama musim hujan, antara bulan Juni dan September, ketika aliran air berada pada titik tertinggi. Anda dapat naik perahu ke dasar air terjun dan merasakan dahsyatnya jatuhnya air. Tidak jauh dari Ban Gioch terdapat Gua Nguom Ngau, terowongan batu kapur sepanjang lebih dari 2 km, yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit berbentuk unik. Gua ini telah dibentuk oleh alam selama ribuan tahun dan wajib dikunjungi bagi pecinta geologi dan petualangan. Tempat menarik lainnya adalah Danau Tang Hen, sistem danau yang saling terhubung yang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Ini tempat yang ideal untuk hiking, mendayung, atau sekadar bersantai di suasana yang damai. Selain itu, bergantung pada musim dan curah hujan, danau-danau tersebut dapat berubah bentuk dan volumenya sehingga menawarkan pemandangan yang berbeda setiap kali dikunjungi. Desa Chao Bang dihuni oleh berbagai etnis minoritas seperti Thai, Nung, dan Dao, masing-masing dengan budaya dan tradisinya sendiri. Di desa-desa, banyak terlihat kaum perempuan menenun dengan tangan menggunakan alat tenun tradisional, sedangkan kaum laki-laki bekerja di sawah. Banyak pengunjung memilih untuk tinggal bersama keluarga lokal untuk lebih memahami gaya hidup mereka dan mencicipi masakan lokal. Berbicara tentang makanan, Chao Bang terkenal dengan makanan khasnya yang disebut Pho Chua, versi asam dari pho tradisional Vietnam, yang meliputi mie beras, daging, kacang tanah, dan saus asam manis yang unik. Anda juga dapat mencoba hidangan yang disiapkan dengan daging babi panggang, sayuran segar, dan nasi ketan yang dibungkus daun bambu. Bagi penggemar sejarah, Chao Bang memiliki sejumlah situs penting, seperti kawasan Pak Bo, tempat pemimpin revolusioner Ho Chi Minh berlindung dan mengorganisasi perlawanan terhadap penjajah Prancis pada tahun 1941. Situs ini mencakup sebuah gua dan jalan setapak di sepanjang Sungai Lenin, tempat yang memiliki nilai sejarah besar bagi Vietnam. Cara terbaik untuk berkeliling Chao Bang adalah dengan sepeda motor atau mobil, karena banyak objek wisata alam yang terletak jauh dari kota. Jalan menuju Ban Gioch menawarkan pemandangan spektakuler dengan pegunungan karst dan hamparan sawah yang berubah warna tergantung musim. Bagi mereka yang mencari pengalaman yang lebih aktif, tersedia rute trekking melalui lembah dan pegunungan Chao Bang. Beberapa mengarah ke titik pandang dengan pemandangan lanskap yang indah, sementara yang lain melewati hutan dan desa-desa kecil, tempat penduduk setempat menyambut pelancong dengan keramah tamahan. Singkatnya, Chao Bang adalah destinasi yang memadukan alam, budaya, dan sejarah. Baik menjelajahi gua, mengagumi air terjun, berwisata ke desa-desa etnis, atau mencicipi kuliner lokal, sudut Vietnam Utara ini menawarkan pengalaman tak terlupakan bagi setiap wisatawan. Vietnam adalah negara yang penuh dengan kontras, di mana sejarah, alam, dan budaya berpadu untuk menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Dari formasi batuan yang menakjubkan di Teluk Halong hingga ketenangan dalat dan energi yang semarak di Danang, setiap destinasi memiliki sesuatu yang unik untuk ditawarkan. Jika Anda mencari petualangan, pemandangan spektakuler, atau sekadar budaya yang menarik, Vietnam adalah tempat yang tidak boleh Anda lewatkan. Destinasi manakah yang akan Anda kunjungi pertama kali?
Serahkan pada saya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.